Kemudian kita harus eh, memahami bagaimana konsep turunan dan perubahan relatifnya. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah belajar juga turunan di SMA. Nah, turunan biasa itu tuh kan biasanya mengukur perubahan absolut, di mana delta J dibagi dengan delta E akan mengukur seberapa banyak flux berubah jika aktivitas enzim itu berubah sedikit. Namun ini akan mengukur nilai perubahan absolut saja. Padahal kan metabolisme itu lebih berfokus ke perubahan relatifnya. Maka dari turunan tersebut diturunkan rumus eh, delta J per J dan delta E per E, di mana menjelaskan perubahan berapa fraksi perubahan flux terhadap nilai flux itu sendiri dan turunan dari eh eh, no dan eh berapa fraksi perubahan enzim terhadap nilai enzim itu sendiri. Dan disinilah logaritma itu memiliki peran yang penting, di mana turunan dari ln J sama dengan delta J per J, dan turunan dari ln E sama dengan eh, turunan E per E. Dengan demikian, logaritma itu akan mengubah perubahan relatif menjadi bentuk turunan biasa yang mudah dianalisis. Nah, konsep ini harus teman-teman ingat karena akan menjadi dasar dari bagaimana sih metabolic control analisisnya. Lalu eh, kita masuk ke definisi FCC-nya, yaitu flux control coefficient. Nah, karena studi kita itu si router ini memakai model dari Henrik dan Rappaport, Kaisers and Burns, di mana si FCC itu didefinisikan sebagai C sama dengan turunan lnJ per turunan lnE. Jika kita integrasikan, itu eh, jika aktivitas enzim berubah 1%, eh, flux berubah berapa persen? Nah, kita integrasikan jika C sama dengan 1, maka enzim sepenuhnya mengontrol flux. Dan jika C sama dengan 0,5, maka enzim akan memberi 50% kontribusi terhadap kontrolnya, terhadap fluxnya. Kemudian jika C sama dengan 0, maka enzim tidak akan mengontrol flux sama sekali. Maka eh, diingatkan sekali lagi, si FCC ini akan menunjukkan seberapa sensitif flux jalur terhadap perubahan aktivitas enzimnya.